Halo, jumpa kembali dengan channel Adiatma, channel yang membahas seputar perpajakan, akuntansi, dan bisnis untuk pemula. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas tuntas tentang PT Perorangan. Oh iya, rekaman ini saya lakukan di tanggal 27 November 2022, sehingga aturan yang berlaku hanyalah aturan tertanggal hari ini ya. Nanti jika ada aturan terbaru, aturan tambahan, nanti akan saya update. Nah, secara judul di podcast YouTube ini rasanya kayak berat sekali ya teman-teman. Ada tujuan PT Perorangan, pengertiannya, prinsip-prinsipnya, lalu manfaatnya, dan kemudian bagaimana pajak penghasilannya. Oke, mari kita bahas satu demi satu. Baik, kita berpikir tentang asalnya dulu ya, tentang fondasinya. Ketika teman-teman beride untuk memiliki usaha, tentu idenya pasti akan pertama, saya mau usaha apa, mau barang atau jasa. Yang kedua, tentang mimpi-mimpi kita. Kita itu pengen punya usaha apa, lalu sebesar apa. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau sudah ingin sebesar apa, saya untuk mencapai itu pakai cara apa, pakai jalan apa, atau pakai kendaraan badan usaha yang apa, badan hukum yang apa. Kemudian saya akan menjalin relasi dengan siapa ini, nyari modalnya, apakah saya modal sendiri, ataukah saya mau pinjem bank, ataukah saya mau pinjem temen, ataukah saya mau ngajak relasi atau keluarga untuk join, atau saya nyari investor. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang seharusnya sudah kita desain dari awal ketika membangun usaha, sehingga ketika berjalannya nanti kita sudah siap dengan resiko-resikonya ataupun konsekuensi-konsekuensinya. Nah, untuk melihat itu, maka mari kita bedah nih, kira-kira pemerintah memberikan solusi apa atas kebutuhan-kebutuhan ini. Pondasi pemikiran yang berikutnya yaitu tentang perlindungan aset pribadi kita. Kalau kita masih single, bahkan kalau kita sudah berkeluarga, bagaimana nih cara mengamankan aset pribadi kita yang atas nama kita atau atas nama pasangan kita, suami atau istri. Bagaimana nasibnya jika usaha ini nanti gagal? Kira-kira harta saya nanti akan terbawa apa enggak ya? Nah, masalah pemisahan harta kekayaan pribadi dan usaha ini wajib. Nah, hal ini yang kemudian di dalam UD atau usaha perseorangan, ataupun nggak hanya UD, atau ketika teman-teman berbisnis menggunakan orang pribadi, ini yang terlalu berisiko. Karena apa? Karena subjek hukum teman-teman ini menjadi satu dengan usaha. Ini terlalu beresiko tinggi menurut saya. Sehingga jangan sampai usaha yang kita bangun ini ketika gagal, itu nanti menyeret semua harta pribadi kita ataupun pasangan kita. Ini yang harus menjadi fondasi pemikiran yang kedua. Nah, atas dua fondasi tadi, akhirnya pemerintah berpikir lebih jauh nih, lebih kompleks lagi untuk kepentingan warganya. Kira-kira apa ya solusi yang bagus untuk setiap warga negara? Artinya, masyarakat Indonesia bisa bikin usaha dengan modal murah, tetapi aset pribadinya tidak sampai hilang jika terjadi kenapa-kenapa di usahanya nanti. Sehingga muncullah rumusan PT Perorangan ini. Pengertian PT Perorangan. PT Perorangan adalah suatu badan hukum perorangan yang didirikan oleh hanya satu orang perseorangan ya, dan memenuhi kriteria usaha kecil mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perseorangan perorangan kemudian dikenal dengan istilah perseorangan UMK, perseorangan terbatas perorangan, dan PT Perorangan. Mari kita bahas satu demi satu pengertian ini. Poin yang pertama yaitu bahwa PT Perorangan ini hanya boleh didirikan ya, otomatis kemudian dikuasai oleh satu orang saja. Lalu yang kedua harus memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil ya, hanya mikro dan kecil, menengah tidak. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Nah, kedua hal tadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita ingat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat untuk mengakomodir pembuatan atau perluasan penciptaan lapangan kerja di masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah merasa mungkin ya, ini mungkin ya loh ya, mungkin tidak sanggup ketika harus membuka lapangan usaha untuk seluruh warganya. Jadi dalam hal tersebut maka istilahnya apa ya, kewenangan ataupun hak ataupun apalah peluang-peluang itu diberikanlah kepada masyarakat. Pemerintah hanya bisa memberikan ataupun mengakomodir
secara hukum atau secara undang-undang ya. Ini sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari penjelasan singkat yang di atas tadi, jelas tujuan pemerintah yaitu membuka lapangan pekerjaan baru dan mengembangkan UMKM ya yang sudah ada namun belum ada perizinan resmi karena selama ini menggunakan atas nama pribadi. Nah, ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam turunannya nanti menghasilkan PT Perorangan, legalitas daripada PT Perorangan itu dapat digunakan untuk urusan perbankan, kemudian perizinan lintas sektoral kementerian, kemudian juga perlindungan hak kekayaan intelektual, lelang, dan lain-lain. Nah, ketika PT Perorangan itu sudah dibuat, maka salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah yaitu pemerintah memberikan insentif khusus nih, pajak sampai 200% jika ada atau yang mengerjakan SMK dalam program vokasi. Nah, untuk syarat-syaratnya kapan-kapan kita bahas ya. Lalu aspek apa sajakah yang akan diberikan atau difasilitasi oleh pemerintah? Alasannya adalah yang pertama dari sisi keadilan. Jadi para pendiri atau PT Perorangan ini maka harus diberikan satu konsep yaitu keadilan, terutama aspek pajak ya, karena rata-rata orang mulai usaha itu banyak biaya. Jangan-jangan ketika bikin usaha baru mau merintis, jangan sampai pajaknya ini besar ya. Nah, hal ini juga berangkat dari sebuah ide ketika teman-teman membuka usaha dengan menggunakan subjek pajaknya orang pribadi. Seperti kita ketahui bahwa ketika menghitung PPh terutang itu, kalau wajib pajak orang pribadi dia tarifnya progresif dan tentu jatuhnya sangat mahal. Nah, daripada terlalu mahal, maka pemerintah dengan mekanisme PT Perorangan ini memberikan beberapa metode ya berurutan. Yang pertama yaitu bahwa PT Perorangan ini dapat menggunakan PPh final ya, PP nomor 23 tahun 2018. Yang kedua yaitu setelah masanya habis atau sudah mencapai omset tembus dari 4,8, maka menjadi wajib pembukuan yaitu dalam hal menghitung pajaknya yaitu single tarif untuk menghitung pajak terutang. Nah, aspek yang berikutnya yang menjadi pemikiran pemerintah apa? Bahwa di masyarakat itu terjadi banyak hambatan-hambatan ketika hendak membuat usaha ya. Kalau seseorang itu sudah memiliki modal yang besar atau jaringan yang besar, dia bisa bikin PT umum ya. Tapi bayangkan jika teman-teman baru satu orang, baru memiliki ide, modal juga masih sedikit, maka apa nih solusi dari pemerintah? Tapi kemudian aspek dari sisi harta pribadinya juga aman. Maka muncullah PT Perorangan sebagai satu badan hukum dengan modal yang sedikit. Biayanya pun juga murah, cukup 50.000. Nah, pertanyaan atas kesulitan mencari partner ini juga kemudian disolusikan bahwa PT Perorangan ini cukup hanya satu orang saja ya yang mendirikan. Kemudian dinamika di masyarakat itu ketika bikin PT atau CV, mereka rata-rata atau mungkin bisa dibilang kebanyakan mereka itu belum tahu produk yang mau dibikin apa atau mereka mau menjual apa, market mana saja yang cocok. Jadi mereka masih dalam tahap menduga-duga. Nah, kasihan juga ketika sudah membuat PT umum ya atau CV, udah bikinnya mahal, kemudian produk dan marketnya belum teruji. Itu yang menjadi pemikiran dari pemerintah, sehingga PT Perorangan ini sebenarnya sangat cocok juga ketika teman-teman bergerak sedang dalam posisi startup atau usaha rintisan ya. Startup ini saya definisinya tidak mengacu pada startup IT ya, tetapi ya kita sebut usaha yang baru dirintis lah, apapun itu. Nah, dinamika masyarakat yang lain yaitu selama ini freelancer itu mereka pingin juga tender ataupun lelang ataupun ingin dapat pekerjaan dari corporate besar ya. Tapi mereka terkendala karena biasanya mereka hanya sendirian, mereka subjek hukumnya hanya orang pribadi tersebut. Nah, sehingga dengan adanya PT Perorangan ini, maka teman-teman freelancer ini dapat mengajukan lelang ataupun proyek ataupun meminta pekerjaan dari company-company yang besar ini menggunakan badan hukumnya. Kan jadi keren ya ketika kopnya itu PT itu kan daripada orang pribadi. Kemudian juga ada di masyarakat yaitu pada sisi seniman. Ini juga mereka memiliki kebutuhan juga, mereka ingin juga mendapatkan subjek hukumnya terpisah dengan usaha pribadi gitu. Kemudian yang jelas-jelas adalah bahwa PT Perorangan ini dirasakan kebutuhannya atau manfaatnya nanti yaitu untuk mengakomodir kebutuhan UMKM.
Lalu solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah gimana? Jadi sudah ada dua pihak ya. Pertama pihak pemerintah, yang kedua adalah pihak pelaku usaha. Nah, harus ada win-win solution nih di tengah-tengah. Pemerintah bisa apa? Kemudian warga atau masyarakat atau pelaku usaha bisa apa nih? Atas pemikiran tersebut, maka dirancangkanlah satu rumusan, yaitu bahwa PT Perorangan ini haruslah mudah, murah, akuntabel, dan bisa terhubung antar sektoral kementerian. Aspek mudah yang pertama yaitu pengusaha atau masyarakat dapat membuat PT Perorangan ini cukup melalui website AHU, tidak perlu dan tidak diperbolehkan ke notaris ya, istilahnya tidak diperbolehkan. Cukup si seseorang itu misalnya si A mau bikin PT Perorangan, ya sudah dia tinggal mengakses websitenya Dirjen di ahu.go.id. Kemudian seperti tersebut bahwa dia hanya cukup satu orang saja sebagai pemilik. Kemudian karena ini juga badan hukum, berarti badan hukum seperti halnya PT umum ataupun koperasi, dia mensyaratkan adanya rapat umum atau rapat tahunan. Sedangkan di PT Perorangan ini tidak perlu nih adanya rapat umum atau RUPS biasa ataupun RUPS luar biasa ataupun rapat tahunan seperti halnya koperasi. Sehingga memiliki kebebasan dalam hal menentukan dan arah baik arah usaha maupun dalam hal arah pengambilan laba usaha. Cuman secara kemudahan itu pun juga harus dibatasi. Artinya satu orang ini hanya bisa bikin PT Perorangan ini sebanyak satu kali dalam satu tahun. Jadi jika teman sudah bikin PT Perorangan di tahun 2022, maka baru bisa lagi bikin di tahun 2023. Berapakah jumlah maksimal yang boleh dimiliki PT Perorangan untuk satu orang? Itu belum ada regulasi. Saya pikir mau jumlah berapapun monggo-monggo saja, silahkan, asal bertanggung jawab ya dalam hal pelaporan, terutama laporan ke pemerintah. Yang kedua adalah laporan ke Dirjen Pajak. Untuk biaya pembuatannya cukup murah, yaitu 50.000 dengan cara membeli voucher di websitenya AHU nanti ya. Jadi dibuka di websitenya nanti, ikuti langkah-langkahnya, terus membeli voucher dan baru bisa melakukan pendirian. Yang berikutnya yaitu harus akuntabel. Jadi ada kewajiban nih dari pemerintah. Setelah seseorang membuat PT Perorangan, maksimal 6 bulan kemudian dia harus membuat laporan ke pemerintah, laporan keuangan ya. Cuman sampai hari ini tanggal 27 November 2022, sampai saat ini belum ada aturan ataupun rumusan ataupun entahlah mekanisme pemerintah mengatur ya, ini harus laporan ke website apa, bagaimana, kapan, maksudnya maksimal tanggalnya, terus kemudian berbagai petunjuk teknis lainnya sampai hari ini belum ada. Nanti jika sudah ada akan saya perbarui video ini. Kemudian aspek connected atau keterhubungan dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi begitu akte di Dirjen AHU nanti sudah dapat, teman-teman juga harus menentukan juga dan kemudian memfollow up berupa izin-izin. Nah, dulu kita mengenal ada namanya SIUP dan TDP. Nah, kalau sekarang namanya NIB atau nomor induk berusaha. Caranya membuatnya di OSS RBA. Nah, OSS RBA ini adalah metode baru ini. Nah, kualifikasinya nanti adalah teman memilih kelompok lingkungan usaha ya, ketika membuat PT nanti itu harus disesuaikan apakah teman-teman di resiko rendah, menengah ataupun nanti di resiko tinggi ya. Teman-teman harus perhatikan itu. Nah, apa hubungannya resiko-resiko ini terhadap perizinan? Jadi kalau resiko rendah biasanya setelah terbit teman-teman sudah bisa melakukan usaha. Kalau resiko menengah biasanya masih membutuhkan pengurusan dengan dinas-dinas terkait di masing-masing kota atau kabupaten. Apalagi kalau resiko tinggi, ini nanti dari persyaratannya akan semakin kompleks. Biasanya berkaitan dengan izin-izin seperti halnya AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, dan lain-lainnya. Nah, begitulah tadi konsep dasar daripada PT Perorangan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih detail ya. Yang pertama yaitu tentang dasar hukumnya. Jadi dasar hukum PT Perorangan ini menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua yaitu berupa Peraturan Pemerintah atau PP nomor 7 tahun 2021. Nah, yang kedua soal tipe. Jadi tipe PT Perorangan ini adalah badan hukum. Ini mirip seperti PT biasa ya. Artinya badan hukum yaitu subjek hukum sudah terpisah dengan subjeknya pemilik. Jadi ketika teman-teman ini namanya Andi ya, subjek hukum Andi. Ketika si Andi ini bikin PT ABC, maka PT ABC ini sudah menjadi subjek hukum terpisah.
Nah, masalahnya adalah seperti ini, untuk keperluan perpajakan, jadi kalau ada apa-apa dengan PT Perorangan, aset pemilik tetap bisa disita oleh negara. Yang nomor 3 yaitu pembuatan. Jadi ini websitenya nanti www.ptp.ahu.co.id, nanti silakan teman-teman akses. Yang keempat yaitu soal biaya pembuatan, yaitu 50.000 dengan membeli sistem voucher tadi ya. Kemudian untuk nomor 5 yaitu berupa perizinan, tadi namanya NIB, OSS RBA, dan izin rakyat lainnya. Dan juga termasuk nanti teman-teman juga harus mendaftarkan BPJS nih jika teman-teman memiliki karyawan. Nah, secara karakter permodalan dia modal sendiri ya. Karena modal sendiri ini tidak sama dengan PT umum. PT umum itu modalnya dengan minimal 2 subjek hukum ya. Nah, konsekuensinya yaitu karena modal sendiri, maka dia tidak bisa diperjualbelikan seperti halnya PT umum. Lalu nomor 7 soal sifat kepemilikan. Jadi kalau PT Perorangan dia tidak terbagi atas saham ya. Saham itu digunakan untuk melakukan jual beli perusahaan ya. Salah satu fungsi saham yaitu fungsi kepemilikan. Yang kedua adalah kepenguasaan. Yang ketiga yaitu untuk capital gain. Ini yang biasanya nanti perdagangan di bursa saham. Selanjutnya yaitu berapa modal yang dibutuhkan. Jadi kita bicara tentang permodalan dan batasan modal. Jadi jika PT Perorangan ini teman-teman kira-kira omsetnya tidak melebihi 2 miliar 1 tahun, maka modal maksimal 1 miliar. Tetapi jika teman-teman nanti berpotensi 1 tahun itu omsetnya lebih dari 2 miliar, maka modalnya harus 2 miliar ya. Angka 1 miliar dan 2 miliar ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Bagaimana dengan kepengurusan? Kalau di PT umum itu ada direktur dan komisaris ya. Kalau di PT Perorangan ini hanya pengurus tunggal, yaitu pemilik sekaligus pendiri. Kemudian untuk struktur pengurusnya ini pelaksananya yaitu orang yang bersangkutan. Siapakah pemerintah? Siapakah dewan pengawasnya? Seolah-olah dewan pengawasnya adalah pemerintah menggunakan jalur ya tadi teman-teman harus membuat laporan keuangan yang disubmit ke pemerintah. Di PT umum ya, kalau di PT umum pemilik boleh tidak merangkap sebagai direktur atau komisaris. Tetapi khusus untuk PT Perorangan ini direkturnya sekaligus komisaris ya, komisaris dalam hal pengawasannya yang sehari-hari ya. Kemudian pendirinya juga hanya satu orang saja. Itu merangkap berbagai macam jabatan. Lalu bagaimana jika ada kerugian bisnis, yaitu secara perdata atau ada gugatan utang piutang ataupun yang menyebabkan pailit. Nah, untuk kerugian bisnis secara perdata, ya pemilik bisnis atau pendiri PT tadi, dia hanya sebatas modal yang di-store. Jadi jika teman-teman store modalnya misalnya 500 juta, jika ada urusan pailit yang kemudian asetnya tidak cukup untuk membayar hutang-hutang itu, ya sudah, si orang pribadi tadi harta pribadinya tidak ikut serta. Jadi sudah dibatasi nih, harta atau asetnya PT dan aset orang pribadi sudah diberikan pembatasan. Jadi nanti yang tersita hanya aset yang ada di perusahaan, meskipun jumlahnya tidak atau kurang dari jumlah hutang yang digugat. Kalau untuk kerugian bisnis tadi sudah, maka kita nomor 13 beranjak kepada pembahasan bagaimana jika terjadi kelalaian perpajakan atau pidana pajak. Maka walaupun ini sudah subjek hukum atau badan hukum, tetap loh harta pribadi tetap bisa tersita oleh negara. Ya, apa contoh dari pidana pajak? Yaitu lalai ataupun ngemplang, urusannya dengan PPh, PPN, urusannya dengan utang pokok pajak terutang, kemudian bunga dan denda. Jadi harta pribadi ya ketika ini ditutup menggunakan asetnya PT tetap masih ada hutang, maka harta pribadi tetap juga masih bisa disita ya. Ini satu konsekuensi ya, kalau sudah urusan dengan pajak maka perlindungannya menjadi hilang ya. Ini yang harus teman-teman hati-hati. Jadi tolong untuk urusan pajak teman-teman harus taat, harus patuh. Jangan sampai tidak tahu, dari ketidaktahuan itu kemudian muncul pokok terutang, bunga dan denda yang sangat banyak sehingga bisa membuat usaha teman-teman ini tiba-tiba kolaps. Lalu bagaimana dengan kewajiban akuntansi atau pembukuannya? Jadi PT Perorangan ini begitu awal pertama kali didirikan sudah harus wajib pembukuan. Metode dalam membuat pembukuannya pakai apa? Menggunakan SHK entitas mikro kecil dan menengah ya. Ini yang penerbitnya yaitu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Auditor nanti juga menggunakan SHK ini sebagai alat bantu untuk
memvaluasi nilai perusahaannya teman-teman semua. Aspek berikutnya yaitu aturan khusus pembukuan ya. Jadi wajib lapor ke pemerintah setiap 6 bulan sekali. Lantas bagaimana dengan kewajiban auditnya di nomor 15 ini? Jadi ya, atau tergantung kebutuhan ya saya menjawabnya. Jadi kalau saya mau cerita PT Umum dan CV ya, jika omsetnya sudah melebihi 50 miliar, maka ada kewajiban audit. Siapakah yang meminta laporan ini? Nanti dari Dirjen Pajak. Bagaimana dengan PT Perorangan? Ini tidak wajib, tapi juga nanti tergantung. Jika omset teman-teman sudah melebihi 15 miliar, maka teman-teman itu nanti kan wajib tuh berubah menjadi PT Umum ya kan. Nah, untuk menjadi PT Umum ini biasanya lawan bisnis atau partner bisnis lah ya, kita menyebutnya partner bisnis, kita membutuhkan transparansi ya. Dia pasti minta untuk laporan keuangannya minta diaudit dulu biar percaya itu angka yang ada di neraca. Nah, bagaimana dengan aspek pajak? Pertama yaitu PPh final PP nomor 23 tahun 2018. Jadi PT Perorangan ini seperti halnya PT Umum, dia boleh menggunakannya selama 3 tahun semenjak NPWP terbit. Jadi jika teman-teman bikin PT Perorangan tahun 2022, berarti tahun 2023, 23, 24, jadi sampai 2024 maksimalnya bisa menggunakan omset dikalikan 0,5% atau PP nomor 23 tahun 2018. Ini juga tergantung KLU teman-teman. Jadi tidak, saya pikir atau saya rasa juga tidak semuanya kelompok lingkungan usaha ini diperbolehkan menggunakan PP 23 tahun 2018 ini. Nanti teman-teman begitu sudah mendaftarkan KLU, terus nanti begitu sudah punya NPWP dan punya EVIN, silahkan dicek di DJP online-nya apakah teman-teman bisa mengajukan menggunakan perhitungan omset dikalikan 0,5%. Ya, nanti tinggal divalidasi, tinggal dicek ya di DJP online-nya. Lalu poin nomor 17 yaitu tentang batasan omset minimal PPh final nomor 23. Seperti kita ketahui, kalau orang pribadi ya, bukan badan ya, kalau orang pribadi itu baru bayar pajak jika omsetnya sudah melebihi 500 juta. Nah, kalau PT Perorangan ini, walaupun omsetnya teman-teman baru 1 juta, 2 juta, 100 juta, 500 juta, tetap sudah harus bayar pajak. Jadi tidak ada perkecualian ya. Lalu gimana dengan aspek perpajakan yaitu kewajiban salah asesmen ya. Jadi wajib. Jadi teman-teman harus hitung dan bayar lapor pajaknya sendiri ya secara berkala bulanan dan tahunan. Lalu nomor 19 kewajibannya dengan withholding tax system. Apa itu withholding tax system? Yaitu sistem potong pungut ya. Di pajak itu ada sistem potong pungut yang dilakukan oleh lawan transaksi. Bagaimana statusnya? Ini juga wajib. Jadi teman-teman akan dipotong oleh lawan transaksi dan juga teman-teman juga harus memotong lawan transaksi ketika urusannya PPh dan PPN. Bagaimana nomor 20 tentang kewajiban RUPS dan RUPS luar biasa? Ini tidak ada kewajibannya teman-teman ya untuk PT Perorangan. Lalu bagaimana dengan kewajiban pengangkatan pengurus? Saya mau cerita di PT Umum itu ya, setiap 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, tergantung ADART, itu mewajibkan adanya pengangkatan kembali pengurus atau pengangkatan pengurus baru ataupun penegasan. Itu harus dilakukan namanya RUPS luar biasa dan harus dilakukan di hadapan notaris. Nah, kalau PT Perorangan ini tidak ada kewajiban seperti itu. Jadi ya tinggal jalan-jalan aja, nggak perlu ada RUPS karena dia mau rapat sama siapa, karena dia sendirian ya. Nah, yang menarik di poin nomor 22 ini, batasan maksimal omset ya. Jadi teman-teman ketika mengisi modalnya itu kurang dari 1 miliar, maka pemerintah ngasih batasan ini ya, maksimal boleh punya omset setahun itu cuma 2 miliar ya. Tadi kata kunci di awal tadi yaitu entitas mikro dan kecil kan, maka pemerintah menegakkan aturan ini. Lantas bagaimana jika omsetnya sudah melebihi 2 miliar di 1 tahun? Maka teman-teman harus mengupdate modalnya ya, melakukan perubahan di Dirjen AHU tadi, yaitu teman-teman harus menaikkan modalnya sampai 2 miliar. Pertanyaannya adalah, ini saya pura-pura naikin apa bagaimana? Ya enggak, teman-teman tetap harus store di perbankan teman-teman semua. Jadi ketika bikin teman menyatakan bahwa mendirikan PT Perorangan ini 100 juta, ya udah nanti ketika teman-teman sudah bikin rekening bank, teman-teman harus masukkan tuh 100 juta ke situ tuh. Nah, jika omsetnya sudah melebihi 2 miliar, ya, sudah melebihi omset 2 miliar, maka teman-teman harus mengupdate nih modal di neracanya nanti harus 2 miliar. Itu harus cocok dengan setoran modal yang teman-teman masukkan melalui bank PT teman-teman ini nanti. Juga harus diingat,
jika teman-teman melakukan ini, maka harus dilihat dulu di SPT pribadi teman-teman juga sudah memang ada modal sejumlah 1 miliar ataupun 2 miliar itu. Jadi tidak boleh bohong-bohongan. Lantas bagaimana dengan kewajiban PKP di nomor 23 ini? Saya tulis di sini adalah boleh atau harus. Ya, tergantung omset teman-teman semua. Jadi kita ketahui bahwa untuk menjadi PKP atau pengusaha kena pajak itu batasan omsetnya yaitu 4,8 miliar setahun. Jadi kalau omset teman-teman sudah di atas 4,8, teman-teman harus mendaftarkan diri untuk menjadi PKP. Kalau enggak, teman-teman nanti akan dikukuhkan secara jabatan. Nah, ini lebih bahaya nih kalau dikukuhkan. Takutnya nanti yang lama-lama juga akan diminta. Jadi, mending teman-teman sadar diri kalau udah tembus 4,8, cepat-cepat untuk menjadi PKP ya. Nah, perihal PKP ini, kalau teman-teman misalnya berelasi dengan kementerian atau dengan dinas-dinas, biasanya itu mereka minta rekanan yang ber-PKP ya. Yang nggak apa-apa, kalaupun teman-teman omsetnya belum tembus 4,8 M 1 tahun, dari awal teman-teman boleh loh mendaftar sebagai PKP ya. Tapi ingat, pasti dari kantor pajak akan disurvei dulu, ini lokasi di mana, kemudian tempat kedudukannya, kemudian persyaratan macam-macamnya lah ya, lebih rigid. Lantas ini juga poin menarik nih nomor 24 yaitu tentang pemanfaatan laba bersih. Ya, di luar sana masih bingung nih mau modal prive apa dividen. Nah, kalau pendapat saya pribadi ya, karena terus terang sampai hari ini ketika saya cari-cari aturan, pemerintah belum memutuskan tuh ini modelnya pengambilan sisa labanya ini nanti atau pengambilan manfaatnya ini prive atau dividen. Kalau pendapat saya ini ada murni prive seperti halnya CV dengan syarat apa teman-teman tidak boleh mengakui biaya gaji ya di laporan fiskal teman-teman. Kalau di laporan komersial monggo silahkan. Nah, ngomong-ngomong, laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal itu apa sih? Bedanya di mana dan untuk apa? Nanti di video yang lain akan saya jelaskan. Nah, singkatnya apa? Jadi dari kebutuhan dinamika di masyarakat tentang pentingnya memiliki pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan, kemudian selama ini para UMKM terbentur di mana-mana, kesulitan dalam hal perizinan dan macam-macamnya lah, sehingga ini solusinya ada PT Perorangan ini. Nah, saya pikir PT Perorangan ini memang manfaatnya banyak sekali, yaitu murah, mudah, praktis. Ya, kalaupun kemudian mau mengambil hasil dari usaha ya udah ngambil prive aja gitu. Beda halnya kalau dividen itu memang mensyaratkan harus ada saham. Seperti saya jelaskan tadi bahwa PT Perorangan itu tidak ada saham ya. Karena fungsi saham itu aspek kepenguasaan, kepemilikan maupun nanti ketika perdagangan yaitu capital gain. Murni ya, kalau PT Perorangan ini murni punyanya sendiri, dibangun sendiri, dikembangkan sendiri, pakai modal sendiri gitu. Jadi karena semuanya sendiri, maka wajar jika kemudian si pemilik PT ini atau pendiri PT ini akan mengambil manfaat berupa laba bersih dengan model yaitu prive. Yang harus diingat, prive ini kalau dipajak itu tidak menjadi objek pajak. Jadi udah ketika masuk ke rekening pribadi teman-teman dari laba bersih itu tidak perlu membayar PPh lagi gitu. Jadi sangat murah, mudah dan menguntungkan ini PT Perorangan ini. Nah, tadi sudah saya singgung mengenai kewajiban pembukuan. Jadi, teman-teman tidak bisa nih asal bikin pembukuan ya. Jadi, ketika teman bikin pembukuan harus mengacu sebuah standar. Ini sampul bukunya ya, namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan, yaitu untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Kenapa sih dalam membuat laporan keuangan perlu diatur, perlu standar? Salah satunya yaitu prinsip perbandingan. Jadi, kita tahu bahwa bisnis itu memang harus dicatat ya, transaksi itu harus dicatat. Yang kedua harus kemudian digolongkan dan kemudian diringkas untuk menghasilkan laporan keuangan, baik itu laba rugi, neraca atau perubahan modal. Nah, cara bikinnya tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh hanya uang masuk dan uang keluar saja. Seperti itu nggak boleh. Harus menggunakan panduan yaitu namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan ini. Ini juga yang akan dipakai oleh auditor ketika teman-teman nanti hendak mengajukan laporan keuangan atau perusahaan teman-teman ini untuk diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah, sedikit akan saya jelaskan soal timeline perpajakan ya. Jadi, jika teman-teman bikin PT Perorangan ini tahun 2022 ya, maka bisa menggunakan PPh final, PP nomor 23 tahun 2018 berupa omset dikalikan 0,5% ya, omset bulanan dikalikan 0,5%, lapor selama 12 bulan ya. Kalau teman-teman bikin dari Januari, itu menggunakan
manfaat dari PPh final ini selama 3 tahun, yaitu tahun pertama tahun 2022 ya kan, tahun kedua yaitu tahun 2023, tahun ketiga tahun 2024. Kemudian karena sudah selesai selama 3 tahun, maka tahun keempatnya teman-teman ngangsur aja seikhlasnya ya, karena teman belum bisa mendapatkan angka yang tepat dalam hal saya harus ngangsurnya berapa nih. Nah, untuk ketemu angsuran, maka harus sudah terbentuk dulu nih laporan keuangan fiskal. Kapankah terbentuk laporan keuangan fiskal? Yaitu di tahun keempat baru terjadi laporan keuangan fiskal. Nah, dari laporan keuangan fiskal nanti mulai muncul yaitu batas atau batasan ya angsuran dari bulanannya teman-teman. Jadi begitu tahun kelima, teman-teman sudah harus membuat perhitungan pajaknya menggunakan tarif pasal 17 dan 31E. Begitu terus. Nah, kemudian jika teman-teman ya, jika sudah menjadi PKP ya, contoh misalnya PKP di tahun kedua ya, tahun kedua mau menjadi PKP, maka di tahun kedua itu harus sudah menghitung pajaknya menggunakan laba bersih, tidak bisa lagi menggunakan omset. Catatan utama yaitu kapan sih kita sudah tidak bisa menggunakan 4,8 M setahun, yaitu yang pertama jika sudah melewati batas waktu ya. Batas waktunya kalau PT Perumahan tadi 3 tahun. Yang kedua akan gugur manakala jika omset sudah menembus 4,8 per tahun, maka wajib PKP. Tahun berikutnya PPh final 23 gugur ya, di tahun keempat ini sudah gugur ya. Kemudian jika omset belum melebihi 4,8 setahun, kemudian yang kedua juga belum habis jangka waktunya, dan teman-teman memilih menjadi PKP, maka di situ teman sudah harus wajib pembukuan. Karena wajib pembukuan menghitung PPh turut utang, maka sudah tidak bisa menggunakan omset dikalikan 0,5% atau yang kita sebut PPh final PP 23 tahun 2018. Berikut ini contoh perhitungan PPh final. Jadi jika teman-teman bikin PT Perumahan di bulan Januari nih, omsetnya 200 juta ya di bulan Januari itu, maka PPh finalnya yaitu 0,5% dikalikan omset, yaitu ketemu 1 juta. Begitu terus sampai bulan Desember. Kemudian di total 3,5 miliar ini yang nanti dimasukkan dalam laporan SPT tahunan. Ya, total PPh yang sudah dibayarkan yaitu berarti 17.500.000. Nah, kemudian cara lapornya yaitu nanti di DJP online teman-teman bikin kode billing menggunakan kode akun 41128, ini kurang 1 ya, 41128, sebentar, 41128. Kemudian kode jenis setorannya yaitu karena setor sendiri namanya 420. Sebagai catatan yaitu khusus PP final PP 23 nomor 2 tahun 2018 ini, ketika teman sudah bayar, maka pembayaran itu juga sudah sekaligus dianggap sebagai laporan. Biasanya pertanyaan berikutnya setelah tidak menggunakan PP 23 nanti ya, bagaimana jika sudah tidak menggunakan PP final, apa yang harus dilakukan? Nanti akan kita bahas satu demi satu di video yang lain. Nah, di kesempatan beberapa hari ke depan nanti akan saya buatkan yaitu video yang lain, yaitu pertama yaitu cara mendaftar atau membuat PT Perorangan ya. Yang kedua, format laporan keuangan di PT Perorangan ini seperti apa sih formatnya. Yang ketiga, tutorial cara membuat laporan keuangan di PT Perorangan. Video yang berikutnya yaitu aspek perpajakan dan cara menghitung pajak PT Perorangan. Dan yang kelima, laba bersih PT Perorangan privat atau dividen. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di video saya yang lain. Nah, demikian ulasan sederhana mengenai PT Perorangan ya. Ketika teman-teman bertanya apakah memang PT Perorangan ini cocok untuk usaha yang mau teman-teman bikin nanti ya. Kemudian PT Perorangan ini sebenarnya cocok untuk industri apa saja sih? Kemarin saya baca-baca sekilas kayaknya untuk urusan ekspor impor agak susah nih kalau PT Perorangan ya. Nah, nanti kita bahas nih di video berikutnya. Kemudian mitigasi resiko sehubungan dengan aset pribadi bagaimana nih ke depannya. Ketiga yaitu ketika teman-teman memiliki kebingungan berapa pengembangan pajaknya nih, lebih murah PT Perorangan atau kemudian lebih murah orang pribadi, lebih murah CV atau PT umum ya, jika teman masih bingung di situ. Ada juga kebingungan bagaimana jika pengembangan bisnis ke depan nih, kalau PT Perorangan urusannya dengan hutang bank bagaimana, dengan pengembangan modal, dengan pengembangan aset. Aspek yang berikutnya yaitu jika teman-teman memiliki merek nih, baiknya saya mendaftarkan merek itu pakai orang pribadi atau PT Perorangan ya, ataupun hak lainnya ya. Yang terakhir yaitu fungsi pengendalian perusahaan. Apakah cukup ketika PT Perorangan ini yang menjalankan satu orang
yang mengawasi juga orang itu lagi. Bagaimana ini aspek pengawasan dan pengendalian, siapa yang akan memperingatkan ketika ini keluar jalur itu. Nah, kalau teman-teman memiliki kebingungan-kebingungan lain seperti halnya nomor 1 sampai nomor 6 atau teman-teman punya pertanyaan lain, silahkan teman hubungi Adiatma ya. Atau teman-teman ingin tax planning nih untuk penghitungan pajaknya, atau bingung nih untuk bikin pembukaannya, atau bahkan teman mau bikin CV PT Umum atau PT Perorangan. Jika teman bingung ya untuk aspek legalitas, aspek pembukaan maupun PT Perorangan, silahkan hubungi Adiatma di 0821 3854 5599 atau di IG _Adiatma_. Nah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada teman-teman memiliki pertanyaan lain, silahkan dimasukkan ke kolom komentar, atau nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Atau jika dari statement saya tadi teman-teman masih bingung ataupun ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita masih sama-sama belajar. Kalau teman-teman masih butuh panduan, silahkan hubungi Adiatma. Sekian dulu episode video kali ini. Kita jumpa di episode video yang berikutnya. Salam.